Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS, tanggal 7 Agustus. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa demensia sebenarnya dapat dicegah atau diperlambat. The Lancet, sebuah komite organisasi medis, menemukan 14 faktor resiko demensia dan merekomendasikan pengobatan dini terhadap masalah pendengaran dan penglihatan. Di saat yang sama, pengurangan asupan daging merah olahan juga dapat membantu mengurangi resiko demensia. Tergiur dengan ham sosis dan hotdog, jika seorang lansia ingin mengurangi risiko demensia, sebaiknya kontrol asupan daging olahan tersebut. Menurut sebuah laporan penelitian, dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengonsumsi 3 porsi daging olahan per bulan, konsumsi sekitar 31 gram daging merah olahan setiap hari meningkatkan risiko demensia sebesar 14%. Sebaliknya, mengganti 1 porsi daging olahan setiap hari dengan buah geluk dan kacang-kacangan dapat menurunkan risiko demensia hingga 20%. Daging olahan mengandung banyak zat aditif serta lemak jenuh, sodium, dan nitrat yang relatif tinggi. Penelitian telah menunjukkan bahwa dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan stroke. Para ahli mengatakan bahwa untuk mencegah demensia, pengendalian asupan makanan dan minuman menjadi langkah kunci. Dengan datangnya susunan sosial masyarakat menua, sebuah statistik terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2050, jumlah penderita demensia dunia akan mencapai 153 juta orang. Organisasi jurnal medis The Lancet baru-baru ini menemukan 14 faktor risiko demensia, dengan 10 diantaranya terkait erat dengan kelompok usia parubaya. Jika gangguan pendengaran dan kolesterol tinggi dapat dikendalikan, risiko penyakit dapat diturunkan sebesar 7%. Sementara itu, memperbaiki masalah isolasi sosial pada kalangan lansia dapat mengurangi risiko penyakit sebesar 5%. Taiwan memenangkan 1 medali emas dan 1 perunggu, masing-masing dalam cabang bulu tangkis dan menembak di Olimpiade Paris. Tim atlet panahan, bulu tangkis, dan menembak tiba di Bandara Taoyuan pagi ini. Presiden Lai Ching-te menyambut kembalinya para atlet lewat siaran di atas pesawat. Pihak bandara juga menyambut mereka dengan upacara penyiraman air. Atlet Olimpiade telah kembali ke Taiwan. Tim panahan, bulu tangkis, dan menembak naik pesawat EVA Air dan tiba di Bandara Taoyuan tanggal 7 pagi. Peraih medali emas bulu tangkis ganda putra Liang dan Wang Qilin mengenakan kalung medali emas, dan peraih medali perunggu di cabang menembak Li Mongyuan juga mengenakan kalung medali perunggu. Pihak bandara meluncurkan upacara penyiraman air untuk menyambut para atlet, sementara sejumlah besar penggemar berkumpul di luar bandara dan bergegas untuk mempersembahkan karangan bunga. Dalam rangka menekan angka kecelakaan pejalan kaki di persimpangan, Kota Taichung akan melakukan uji coba lampu lalu lintas berjenis proyektor di persimpangan Xuesi Road dan Jianxing Road dengan memproyeksikan sumber cahaya di atas jalan yang akan berubah warna bersamaan dengan sinyal lampu lalu lintas. Biro Transportasi Kota Taichung menyampaikan bila hasilnya bagus, eksperimen ini akan diperluas hingga setiap persimpangan kawasan bisnis besar. Cahaya merah menyorot jalanan di tempat penyeberangan pejalan, berubah warna bersamaan dengan lampu lalu lintas yang berubah menjadi hijau di persimpangan. Di persimpangan Xuesi Road dan Jianxing Road di distrik utara Kota Taichung, proyek uji coba lampu lalu lintas berjenis proyektor dilakukan pada malam hari, mengundang pandangan yang beragam di tengah masyarakat. 如果像我们推小朋友啦，可能不会一直真的这么前面会看小朋友啊。如果刚好有看到，也许是算还不错吧。我觉得还好，对我觉得普通，因为我觉得可能没有很明显。 对啊，而且如果他真的要看的话，直接看红绿灯不就可以了吗？ Xuesi Road dan Jianxing Road berdekatan dengan Universitas Medis Tiongkok dan kawasan medis Chongyou. Pada siang hari, di lokasi terdapat banyak orang dan kendaraan yang lalu lalang. Untuk memungkinkan pejalan kaki dan pengemudi melihat dengan jelas sinyal lalu lintas di malam hari, Biro Transportasi Kota Taichung untuk pertama kalinya mencoba menggunakan lampu lalu lintas proyeksi di permukaan jalan sebelum garis penyeberangan. Biaya pemeliharaan sistem ini lebih rendah dibandingkan lampu lalu lintas biasa. Setelah beberapa bulan percobaan dijalankan, tingkat kecelakaan di persimpangan tersebut menurun. Biro Transportasi menyatakan bahwa sumber daya untuk perangkat proyektor terhubung dengan lampu lalu lintas. Saat ini, sistem tersebut hanya diuji coba di persimpangan ini selama sekitar 6 bulan. Data kecelakaan lalu lintas masih dalam proses peninjauan statistik. Jika hasilnya baik, kedepannya akan ada rencana untuk memperluas penerapannya ke persimpangan di kawasan bisnis besar Taichung guna mempermudah masyarakat dalam mengetahui sinyal lalu lintas. Kapal kargo Sofia yang terdampar di Gold Coast, Tainan akibat Taifun Gaimi telah menjadi tempat yang wajib dikunjungi bagi khalayak umum. Banyak fotografer pergi ke sana untuk mengabadikan keindahan panorama senja. Namun demi keamanan, pagar besi telah dipasang di lokasi mulai tanggal 7. Kapal kargo Sofia yang terdampar di pantai telah menarik pengunjung untuk berfoto selama liburan. Foto-foto indah bermunculan di internet dari waktu ke waktu.
Bahkan seniman grafiti pun ikut menyemarakan dengan tulisan "Aku tidak lagi ada" di atas badan kapal kargo. Namun demi keselamatan dan menghindari kemacetan di sekitar area Gold Coast setiap kali hari libur, unit terkait mulai memasang pagar besi pada hari ini dan berencana membongkar kapal barang yang terdampar di lokasi. Pekerjaan terkait diperkirakan akan dimulai paling cepat sebelum akhir Agustus. Teknologi kecerdasan buatan generatif merupakan hal yang populer dewasa ini. Sementara distorsi estetika manusia terus memengaruhi pembelajaran AI secara mendalam, sehingga membatasi kecantikan wanita hanya pada faktor rambut panjang, kulit putih, dan tubuh langsing. World AI Creator Awards baru-baru ini mengadakan kontes kecantikan AI pertama di dunia dan pemenangnya adalah selebriti internet AI asal Maroko, Kenza Leila. Dengan mengenakan jilbab, Leila, juara pertama dalam kontes kecantikan AI, memiliki riasan yang halus dan ekspresi yang hidup. Dengan lebih dari 200.000 pengikut di Instagram, Leila sering membagikan isu-isu terkait budaya sosial Maroko dan hak-hak perempuan Timur Tengah, serta berusaha mengatasi ketakutan masyarakat terhadap AI. Ia berhasil membuat 2 juri manusia dan 2 juri selebriti internet AI terkesan, dengan meraih skor tinggi dan menonjol dalam 3 kriteria utama, realisme, teknologi, dan pengaruh sosial. I am committed to continuing my mission to empower women worldwide. Kontes ini menarik 1.500 peserta dari seluruh dunia, di mana Leila berhasil memenangkan hadiah sebesar $5.000 AS. Juara kedua adalah selebriti internet Prancis, Lelina, sementara juara ketiga adalah selebriti internet Portugal, Olivier C. Kebanyakan peraih posisi 10 besar memiliki penampilan yang muda dan langsing, menonjolkan standar kecantikan barat yang umum, yang semakin mengisi dunia virtual melalui AI. Surat kabar AS, The Washington Post, pernah menguji 3 perangkat lunak gambar AI, memintanya untuk menghasilkan gambar wanita cantik secara keseluruhan. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari separuh gambar adalah wanita kulit putih, lebih dari sepertiganya memiliki warna kulit medium, dan hanya 9% yang berwarna kulit gelap. Selain itu, kebanyakan memiliki rambut sebahu dan berbadan langsing. Kulit putih dan tubuh langsing tentu bukan satu-satunya standar kecantikan. Jika kita menyelidiki penyebab bias dan sempitnya estetika menurut AI, kita hanya bisa menyalahkan manusia yang telah menyebarkan banyak stereotip melalui gambar dan teks di internet. AI hanya belajar saja, tanpa membeda-bedakan. Hal ini membuat para ahli khawatir bahwa bias estetika semacam ini akan diperbesar di dalam dunia virtual, memicu kecemasan yang tidak perlu terkait penampilan dan bentuk tubuh. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.